Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kemarin Bunda sudah nyuruh kalian itu untuk menggambar tentang pesawat sederhana ya. Nah, dari gambar-gambar yang kalian gambar itu ada beberapa siswa yang benar. Kali ini Bunda kasih gambar yang benarnya. Ini adalah macam-macam pesawat sederhana. Itu ada yang pertama gambar jungkir-jungkir, itu di dua sisinya seimbang, yang kedua itu katrol, ada juga mur, ada juga miring ya. Itu semua untuk masuk ke bab 3 yang tentang usaha dan pesawat sederhana. Di bab 3 ini kita semua akan membahas yang pertama itu tentang materi pelajaran kali ini itu tentang pesawat sederhana yang sebenarnya itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu konsep usaha yang kemudian konsep pesawat sederhana itu sendiri ya. Nah, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Beberapa contoh alat dalam kehidupan sehari-hari yang memenuhi prinsip pesawat sederhana itu sendiri ada beberapa macam. Ada yang namanya tadi sudah digambarkan ya di depan pertama tadi ya, sudah Bunda gambarkan. Kemudian materi itu misalnya Nadia mendorong sebuah kardus berisikan buku-buku dari pintu kelas menuju ke samping meja guru. Pada saat mendorong kardus itu, Nadia memberikan gaya sehingga kardus itu berpindah posisi dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Dalam hal ini, itu rumus fisikanya, besar gaya yang diberikan oleh Nadia itu adalah disebut dengan perpindahan yang disebut dengan usaha. Oke, lanjut. Secara sistematisnya itu dapat digambarkan, yaitu ada balok. Balok itu digeserkan dengan satuan usaha yang berpindah dengan jarak disebut dengan S. Nah, perpindahan itu dilakukan dengan usaha itu W, F sama kali S. Dengan persamaan tersebut, maka perpindahan yang sama, maka semakin besar gaya yang diberikan pada benda, akan semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Sebaliknya, untuk gaya yang sama, semakin besar perpindahan benda tersebut, besar usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda tersebut. Artinya semakin sulit kalau semakin kecil gayanya ya. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Perhatikan tabel tersebut. Itu ada usaha untuk perpindahan yang sama dan usaha yang sama ya. Ada perpindahan gaya itu satuan N dan usaha dengan satuan Joule. Pada usaha yang gayanya beda ya, gaya perpindahan dan usaha. Sementara itu, untuk usaha yang dikeluarkan tiap satuan waktu disebut dengan daya. Secara sistematisnya bisa ditulis dengan rumus P sama dengan W per T. Pada keterangannya, P itu adalah daya dengan satuan watt, W itu adalah usaha dengan satuan joule, T itu adalah waktu dengan satuan sekon. Contoh soal, sebuah kotak kayu terletak di lantai dasar, didorong dengan gaya 40 Newton. Kotak kayu itu bergeser sejauh 2 meter. Usaha yang dilakukan oleh benda tersebut adalah berapa? Nah, pada kali ini Bunda menjawabnya dengan menggunakan video ya, karena Bunda bikinnya di kertas, jadi kalian perhatikan pada kertasnya. Oke, kalian lihat sendiri. Ananda, selanjutnya kita pembahasan soal ya. Tadi sudah Bunda buatkan contoh soalnya. Sebuah kotak kayu yang terletak di lantai dasar didorong dengan gaya 40 Newton. Kotak itu bergeser sejauh 2 meter. Nah, kemudian ditanyanya itu disebutkan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Nah, sebelum kita membahas soalnya, kita buat dulu contohnya ya. Sebuah kotak kayu. Nih, Bunda buati sebuah kotak kayu. Nih dengan gaya 40 Newton. Kemudian kotak kayu tersebut bergeser sejauh 2 meter. Nah, sudah dapat ini kotak kayunya, ini dia bergesernya. Kita cari nak, kita buat dulu diketahui. Tuh, tulis diketahui. Diketahui apa tadi? Gaya itu dengan nilai lambang F. F itu 40 Newton. 40 Newton itu adalah nilainya dan N itu adalah satuannya, sedangkan F itu artinya gaya.
Sudah dapat F 40 Newton, apalagi yang ada pada soal tersebut itu bergerak sejauh 2 meter. Nih, bergerak sejauh 2 meter. Apa itu bergerak sejauh 2 meter? Itu adalah nilai S. Sejauh 2 meter itu nilai S, artinya S-nya itu 2M. 2M ya. Sama seperti tadi, 2 itu adalah nilainya, M itu adalah satuannya. Selain dari F dan S, ada nilai lagi tidak di dalam soal tersebut? Kalau tidak ada, kita tulis ditanya. Ditanya. Apa yang ditanya pada soal tersebut? Soalnya bertanya tentang hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Hitunglah usaha. Usaha itu tadi sudah disebutkan pada rumus, itu artinya nilai W yang ditanya ya. Nah, nilai W yang ditanya, sudah ada W, F, dan S, berarti kita gunakan rumus dengan jawab menggunakan rumus W sama dengan F kali S ya. W sama dengan F kali S dengan nilai, kita masuk ke langsung, F-nya ada, S-nya ada, nilai F itu 40, nilai S itu 2. Langsung saja masukkan nilainya 40 dikali 2. So, 40 kali 2 berapa? Mudah ya, 80. Hasilnya 80. Nilai W itu satuannya, W adalah satuannya Joule. Nah, jadi kalau W nilainya 80, supaya dia lebih pas nilainya, kita tulis 80 Joule. Udah kan? Tidak ada susah ya. Batas sini tidak ada pertanyaan kan soalnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dengan soal, seorang anak menaiki tangga dengan usaha 2000 Joule. Kemudian, anak itu menaiki tangganya dalam waktu 20 S atau 20 sekon. Pertanyaannya, berapakah daya yang dimiliki oleh anak tersebut? Nah, kali ini Bunda sudah menjawabnya dalam bentuk video dan Bunda buat itu contoh jawabannya dalam bentuk kertas. Silakan perhatikan. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Dengan soal, seorang anak menaiki sebuah tangga dengan usaha 2000 Joule. Anak tersebut menaiki tangga itu dalam waktu 20 S, 20 sekon ya. Nah, berapakah daya yang dimiliki oleh anak tersebut? Nah, langsung kita jawab ya. Pertama, anak tersebut menaiki tangga dengan usaha 2000 Joule ya. Diketahui sama cek tadi ya. Diketahui. Poin yang pertama diketahuinya usaha itu W 2000 Joule. Oke. Sudah 2000 Joule, kemudian anak tersebut menaiki tangga itu dalam waktu 20 S. 20 S itu artinya 20 sekon ya. Kita buat waktu itu berarti T 20 S atau 20 sekon. Berapakah daya yang dimiliki oleh anak tersebut? Daya itu tadi pada rumus itu sudah Bunda tuliskan, artinya ditanya. Kalau tidak ada angkanya lagi berarti itu artinya ditanya. Dayanya itu berarti ditanya nilai P. Nah, nilai P-nya ya. Kita langsung jawab. Jawab caranya. P sama dengan W per T. Masuk ke P langsung nilainya 2000 Joule per T-nya itu 20 sekon. 20 sekon ya. Langsung hitung B. 2000 dibagi ke 20, coret-coret, 200 bagi 2, artinya 100. Apa satuannya? Satuan untuk P itu adalah J per S. Ini kan ada Joule per sekon, kita tulis J per S. Mudah nih ya. Jadi untuk soal yang kedua itu pada rumus yang kedua itu mudah sekali, P sama dengan W per T. Pada sini tidak ada pertanyaan ya. Mungkin hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Oke.
Akhir kata Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.